Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Qisasul Anbiya dikisahkan, suatu ketika pada bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu para sahabat bertanya, "Apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, diperlihatkan kepadaku situasi hari akhir di padang mahsyar. Ketika itu seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang membawa pedang. Ia tidak mempunyai pengikut satupun. Ia masuk ke dalam surga. Namanya adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un al-Ghazi. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Nabi Syam'un al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang. Beliau memiliki mukjizat dapat melunakkan besi. Selain itu, kekuatannya luar biasa, melebihi binaragawan manapun yang hidup saat ini. Saking kuatnya, beliau merobohkan istana dengan tangannya. Nabi Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta yang bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu ia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedangnya. Tidak hanya itu, ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Syam'un adalah seorang muslim. Beliau seorang ahli ibadah yang sangat disegani kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Nabi Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan. Pada malam harinya dia sholat malam dan pada siangnya ia berpuasa. Selama 1000 bulan ia tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Nabi Syam'un adalah seorang pembela agama Tauhid, mengesahkan satu Tuhan, yaitu Allah. Ia berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan. Ia hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata. Tidak ada senjata yang lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yaitu Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un al-Ghazi membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, Nabi Syam'un dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang-orang kafir. Dibuatlah rencana untuk membunuh Syam'un. Sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya. Sehingga akhirnya, atas nasihat para penasehat kerajaan diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un al-Ghazi akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi Syam'un ternyata seorang kafir. Ia sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syam'un untuk membantu membunuh Syam'un. Nabi Syam'un al-Ghazi terperdaya oleh istrinya. Ia dihianati istrinya sendiri dan pada akhirnya istrinya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Nabi Syam'un, suaminya sendiri, karena ada iming-iming harta benda yang banyak. Sang istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali yang kuat. Ikatlah tangan dan kaki Syam'un ketika dia tertidur. Nanti setelah itu kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama istri Nabi Syam'un gagal karena ia ketiduran. Hal itu disebabkan karena Nabi Syam'un terlalu lama mengerjakan ibadah pada malam hari. Lama waktunya itu sehingga membuat istrinya tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Nabi Syam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam waktu semalam. Malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Keesokan harinya, istri Nabi Syam'un melapor kepada kaum kafir
bahwa ia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Kaum kafir tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Nabi Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Nabi Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah, ia sangat terkejut karena kedua kakinya terikat. Nabi Syam'un bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Aku yang mengikatmu, wahai suamiku. Hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu saat ini," katanya. Nabi Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya itu. Kemudian Nabi Syam'un bergegas menuju tempat ibadahnya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuhnya dari kaum kafir datang lagi dengan membawa rantai. Istri Nabi Syam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Dan benar saja, pada hari ketiga, istri Nabi Syam'un berhasil mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir itu. Nabi Syam'un kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Aku yang mengikatmu, wahai suamiku, sekedar untuk mengujimu," kata istrinya. Namun dengan sekali hentakan, rantai pengikat itu pun hancur lebur. Kemudian istrinya membujuk Nabi Syam'un agar menceritakan rahasia kekuatan tubuhnya. Karena terus-terusan dibujuk dan dirayu, akhirnya Nabi Syam'un luluh terhadap rayuan dan rengekan istrinya. Nabi Syam'un akhirnya bercerita, jika sebenarnya ia adalah seorang kekasih Allah dari sekian banyak kekasih Allah yang hidup di dunia ini. Nabi Syam'un berkata, "Wahai istriku, aku adalah kekasih Allah. Segala perkara dunia tak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," kata Nabi Syam'un. Nabi Syam'un memang memiliki rambut yang panjang. Panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya itu, akhirnya pada saat Nabi Syam'un tertidur, mulailah istrinya mengikat tangan Nabi Syam'un dengan 4 helai rambutnya. Dia mengikat pula kaki Nabi Syam'un dengan 4 helai rambut Nabi Syam'un. Sementara Nabi Syam'un tetap dalam tidurnya. Setelah terbangun, Nabi Syam'un bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" Istrinya kemudian menjawab, "Aku hanya ingin mengujimu, wahai suamiku," kata istrinya yang mulai ketakutan. Nabi Syam'un kemudian berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Namun dia tidak berdaya. Bahkan Nabi Syam'un tidak memiliki kekuatan untuk memotong rambut itu. Sang istri langsung memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal yang terjadi. Nabi Syam'un al-Ghazi kemudian dibawa ke istana, dibawa ke hadapan raja para kaum kafir. Beliau diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada orang banyak. Mulailah orang-orang kafir itu menyiksa Nabi Syam'un. Mereka memotong kedua telinga, memotong bibir, memotong kedua tangan dan kaki Nabi Syam'un. Tidak hanya itu, Nabi Syam'un juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi Syam'un dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan, mati secara tersiksa. Istrinya yang sangat jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa belas kasihan. Astagfirullah, sungguh biadab orang-orang kafir ini. Begitu hebatnya siksaan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Syam'un, "Hai Syam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Syam'un kemudian menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana yang mengikatku ini. Akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu ya Allah. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Istana yang kokoh itu tiba-tiba bergetar. Atapnya rontok berjatuhan. Dalam sekejap, tiang penyangga istana yang sangat besar itu roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian Nabi Syam'un itu tiba-tiba hancur. Atapnya menimpa orang-orang kafir yang ada di dalamnya. Semuanya mati. Begitu juga dengan istri Nabi Syam'un.
ia ikut tertimpa reruntuhan gedung istana Raja Kafir. Ia mampus seketika. Mereka semua mati tertimpa runtuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Syam'un yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Wa ba'da dzalika 'abadallaha alfa syahrin ma'a qiyami lailiha wa siyami nahariha wa daraba bisayfi fi sabilillah. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dan berterima kasih dengan kesyukuran yang luar biasa dengan cara berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Syam'un alaihissalam menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak ibadah, sedangkan siangnya pun beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan cerita Nabi Syam'un Ghazi yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Syam'un Ghazi." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau surat Al-Qadr, bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, yang jika kita mendapatkannya, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Mendengar wahyu itu, Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berbulu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabiullah Syam'un al-Ghazi. Ketika fajar telah terbit di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, berkumpullah kemari." Para malaikat menjawab, "Wahai Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad?" Kemudian Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang pada mereka dengan penuh pandangan kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka, kecuali 4 kelompok." Para malaikat kemudian bertanya, "Siapakah 4 kelompok itu, wahai Jibril?" Jibril kemudian menjawab, "Yang pertama, orang yang membiasakan diri meminum arak, mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Dan yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesamanya yang tidak berdamai dalam jangka waktu 3 hari. Na'udzubillah min dzalik." Semoga kita adalah orang-orang yang disayang Allah, diampuni dosa kita, dimudahkan jalan hidup kita, dan diakhiri hidup kita dengan cara husnul khotimah.